Rahman Semarang serta hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kajian tematik Ahad kedua membahas kitab Fiqhus Sirah. Tak lupa salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita senantiasa nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, guru kita nanti akan melanjutkan materi tentang pembahasan Fiqhus Sirah karya Syekh Said Ramadan Al-Buti, dan nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir sesi. Kepada beliau waktu dan tempat kami berikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ورمضته وقربه وثوابه. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا شيوخنا جل صالحهم وأخلاقنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم من الذين الله يشمل الله يعافي من كلامنا كثير من الحلال أرزاقنا على هذه النية لكل صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلوم في الدارين امين رضي الله عنه قال قد يخطر في بال المسلم ان يقارن بين هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم، ويتساءلون لماذا هاجر عمر علانية متحديا المشركين دون أي خوف ووجل، على حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا محتاطا لنفسه. أيكون عمر بن الخطاب أشد جرأة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن عمر بن الخطاب أو أي مسلم آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تصرفه تصرفا شخصيا لا حجة تشريعية فيه، فله أن يتخير بين الطرق والوسائل والأساليب ما يحلو له وما يتفق مع قوة جرأته وإيمانه بالله تعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، أي إن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعا لنا، ولذلك كانت سنته التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع مجموع أقواله وأفعاله وصفاته وتقريره، فلو أنه فعل ما فعل عمر لحسب الناس أن هذا هو الواجب، وأنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر والتخفي عند الخوف، مع أن الله عز وجل أقام شريعته في هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتها، وإن كان الواقع الذي لا شك فيه أن ذلك بتسبيب الله تعالى وإرادته. إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian kita daripada kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah dari Syekh Ramadan Said Al-Buti. Kita sampai daripada Al-Ibar wal-Ibar tentang gambaran hijrahnya Rasulullah SAW. Di ibrah yang pertama kita sudah membahas tentang yang pertama adalah larangan Rasulullah kepada Abu Bakar untuk berangkat duluan dalam hijrahnya. Rasulullah melarang Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah duluan, ai istibqa'u, mengharap Sayyidina Abu Bakar tetap diam nunggui.
Tujuannya biar nanti hijrahnya Rasulullah bareng sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang kedua, itu yang pertama sudah kita bahas yang kemarin. Ya, yang kedua, ada permasalahan karena kita mendengar bahwa di dalam kisah yang sebelumnya kita ceritakan bahwa Rasulullah berangkatnya sembunyi-sembunyi. Beda sama berangkatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mau hijrah kasih pengumuman di tengah pasar, mengumumkan kepada orang-orang Mekah bahwa saya kasih tahu kalian semuanya bahwa besok jam sekian saya Umar bin Khattab akan hijrah ke Madinah. Yang berani menghadang perjalanan saya berarti kepingin anaknya yatim, kepingin istrinya janda. Cetok, langsung seperti itu. Tapi Rasulullah sembunyi-sembunyi. Rasulullah sembunyi-sembunyi. Lantas bagaimana? Ayatun Umar bin Khattab asyadda. Ayatun Umar bin Khattab asyadda jur'atan dengan Nabi. Masa Rasulullah kalah wani sama Umar bin Khattab? Masa lebih berani Umar daripada Rasulullah? Dijawab sama Sayyid Umar Putih. Beliau menjawab begini, kalau apa yang terjadi sama Sayyidina Umar bin Khattab, perbuatannya itu perbuatan pribadi, jadi terserah dia. Beda sama Nabi. Kalau Nabi perilakunya, perbuatannya itu jadi tolak ukur orang banyak. Ini ilmu buat orang yang menjadi orang yang terpandang. Orang yang terpandang itu tidak bisa sembarang melakukan apa-apa yang dilakukan orang umum. Orang-orang terpandang kalau dia melakukan sesuatu itu jadi tolak ukur. Contoh, rokokan di masjid. Ya, rokokan di masjid. Kalau ada orang ngomong rokokan di masjid, itu ditegur sama orang, Pak, ampun di masjid, apa jenis di luar aja, jangan di masjid rokokannya. Mungkin selesai. Tapi kalau orang yang terpandang, dibilangin orang rokokan, ya ini rokokan, ya itu ustadz rokokan, ya itu habibnya rokokan. Akhirnya kan dijadikan patokan orang. Lah makanya orang yang terpandang, orang yang dijadikan tokoh, kok sampai mau melakukan perbuatan itu harus ditimbang dulu. Kira-kira jadi masalah Anda. Umum, orang lain melihatnya umum, tapi karena yang melakukan bukan orang umum, jadi tidak umum. Seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW, hijrah sembunyi-sembunyi, ada tujuan. Apa tujuannya? Dikatakan sesungguhnya amma Rasulullah. Adapun kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, apa yang dilakukan dia tidak ada jadi masalah, karena dia mewakili perbuatan pribadi. Beda Rasulullah. Kalau Rasulullah ucapannya, perbuatannya, takrirnya, ya sifatnya itu jadi sunnah. Ada orang melakukan satu perbuatan di depan Nabi dan Nabi tidak menegur, ya, dan Nabi tidak menegur. Contoh, orang baca Sami Allahu liman hamidah. Mungkin kalau lihat hadis-hadis itu Sami Allahu liman hamidah. Ada sahabat di belakang baca Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Rasulullah belum pernah ngajar itu. Tidak pernah Rasulullah. Setelah sholat, Rasulullah nanya, siapa tadi yang baca itu? Balai ucapannya. Rabbana lakal. Ucapannya dari dia. Masya Allah. Yang kamu baca, saya lihat malaikat dari langit berlomba-lomba untuk mendatangi mencatat pahala. Itu takrir dari Rasulullah. Rasulullah bukan mengatakan ini sunnah ya, enggak. Rasulullah tidak mengatakan ini dilakukan ya, enggak. Cuma Rasulullah mengagumi terus dikatakan bagus. Itu takrir. Ada lagi, waktu ada seseorang, jadi masjidnya Rasulullah itu tidak ada lampu seperti kita ya. Jangan dulu. Kalau sekarang ada terang beneran. Tidak ada ceritanya Masjid Nabawi tidak terang.
terang, resik, wangi, masya Allah. Apa namanya? Dulu butuh penerangan, nunggu ada penerangan itu udah terang. Satu sahabat dia datang dari Furs, dari Persia, membawa beberapa sentir, apa ya? Sentir yang kayak petromak itu ditempel di masjid-masjidnya Nabi, terang. Sobo Nabi ke masjid, masjidnya terang. Masih terang ini. Siapa yang menerangi ini? Ada satu sahabat, saya Rasul, permisi tuh ini, permisi. Terus kosong, beda. Tidak bisa jadi sama Nabi. Tidak. Nabi mengatakan, nawwarakallah kama nawwarta masjidana. Mudah-mudahan Allah menerangimu sebagaimana kamu menerangi masjid kami. Nah, di sini Rasulullah tidak mengatakan ini bagus, cuma Nabi mendoakan. Tidak ada tanda-tanda komentar jelek. Ini takrir namanya. Takrir akhirnya menjadi hadis, dan hadis itu adalah urutan kedua setelah Al-Quran dalam hukuman syariat. Syariat landasannya apa? Al-Quran itu pertama. Nomor dua kan hadis. Hadis itu diambil dari mana? Pekerjaan Nabi, ucapan Nabi, sifat-sifat Nabi, juga takrirnya Nabi SAW diam atas satu perbuatan orang lain tanpa protes, itu jadi hadis. Dan perbuatan Nabi ketika hijrah, kalau niru yang dilakukan Umar bin Khattab, akhirnya seakan-akan orang kalau mau berbuat pergi, mau melakukan sesuatu harus cerita-cerita. Jadi sunnah Nabi. Apalagi dalam keadaan yang genting seperti Rasulullah mau dibunuh, kalau tetap seperti itu nanti kasihan umatnya yang berikutnya. Nah, jadi perbuatan Rasulullah mikir ke umatnya. Bagaimana nanti bahaya kalau diteruskan. La hasiban nasu falau annahu fa'ala kama fa'ala Umar, kata beliau, kalau Rasulullah melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan sama Umar bin Khattab, la hasiban nasu, maka bakal merasa, bakal menyangka manusia bahwa anna hadza huwal wajib, bahwa ini hukumnya wajib. Lah kan bahaya, kasihan. Wa annahu la yajuzu akhdul haitah wal hadar. Ya, seakan-akan tidak boleh ancam-ancam, hati-hati. Agama ini pikirannya seperti itu. Makanya caranya Rasulullah tidak seperti Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab berangkat meninggalkan kota Mekahnya dengan cara berani, kalau Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, agar boleh pilihan orang ini, oh ini kalau saya lewatnya biasa, ini membahayakan bagi saya. Rasulullah caranya hati-hati. Maka bagi kita boleh hati-hati. Ma'anna Allah Azza wa Jalla aqama syari'atahu fi hadhihi dunya ala muqtadal asbab wa musabbibati. Padahal Allah Ta'ala ini memberikan kepada kita pilihan. Boleh hati-hati, boleh jaga-jaga. Mau model kelamatnya boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Seperti itu. Saya tidak puasa. Kali. Li ajli dzalika istamala Rasulullah SAW kullal asbab wal wasail al-maddiyah allati yahtaji ilaiha al-'aqlu al-bashari fi mithli hadzal 'amal. Oleh karenanya Rasulullah lebih mempraktekkan hati-hati. Oh, gini caranya, sembunyi dulu, perintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan di kursinya. Ini cerita tentang hijrah ya. Mungkin ada yang kurang nyambung dari awalnya. Ya, sebelumnya ini kitab ini bukan hanya sekedar menceritakan tentang sirah Nabi. Sirah dijelaskan, setelah dijelaskan sirahnya, terus perincian daripada sirah, ya, ringkasan ilmu apa yang bisa diambil dari sirah tersebut dan dikumpulkan sama Syekh Allah mengikuti. Tamam. Hatta lam yatruk wasilatan min hadhil wasail. Nah, tujuannya bagi kita karena prakteknya Rasulullah, kalau Rasulullah niru caranya Umar, nanti membahayakan diri Rasulullah dan kasihan bagi umatnya. Nanti kalau pergi harus berani-berani, tidak boleh sembunyi-sembunyi, kepala kasihan. Akhirnya Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi agar umatnya itu punya pilihan. Kalau menerjang suatu hal itu ada pikir, tolak ukur, kira-kira
membahayakan diri saya apa tidak? Kira-kira begini, kira-kira begitu. Hati-hati. Gitu. Ya. Walaysa qiyamuhu bidzalika bisababi khawfihi fi nafsihi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi-sembunyi tadi itu bukan karena takut atas dirinya, takut dirinya dibunuh, takut dirinya diginikan, takut dirinya gitu, enggak. Aw syakka fi imkani wuqu'i fi qabdatil musyrikin qabla wusulihi ila Madinah, qabla wusulihi ila Madinah. Atau Rasulullah takut ragu sampai ora ya, wis sembunyi-sembunyi aja, enggak. Bukan seperti itu. Wa dalil ala dzalika annahu alaihi wasallam ba'dama istanfada al-asbab al-madiyah kullaha wa tahdidul musyrikun hawla al-ghar alladhi yahtabiu bihi Rasulullah bihaitsu law nadhara ahaduhum 'inda qadamihi la absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istabaddal khawfu biqalbi Abi Bakar radhiyallahu anhu ala ini kana yaqulu alaihi salatu wasallam qailan ya Abu Bakar ma dhannuka bi thnaini Allahu thalithuma. Bukti bahwasanya Rasulullah enggak takut. Apa? Ada buktinya. Apa buktinya? Ketika Rasulullah di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mereka bersembunyi. Kan sempat orang-orang musyrik itu berada di pintu gua. Coba mereka itu merunduk, ketok. Itu Abu Bakar As-Siddiq sudah ketakutan. Abu Bakar As-Siddiq sudah ketakutan. Apa bukti terkait Rasulullah? Rasulullah bilang sama Abu Bakar, Abu Bakar, ma dhannuka bi thnain Allahu ta'ala. Apa yang kamu rasa kalau sudah ada orang dua dan yang ketiga itu Allah Ta'ala? Jangan khawatir. Kalau yang ketiga kita Allah, kita berdua. Yang ketiga itu Allah, aman. Kalau yang ketiga setan itu bahaya. Iya. Kalau yang ketiga itu setan, maknanya dua orang yang tidak mahram. Itu yang ketiga setan. Ini kalau kita orang baik, ya kita melakukan apa yang kita lakukan ini kebaikan. Jangan khawatir. Yang ketiga itu Allah Ta'ala. Allah yang akan menyelamatkan kita. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu bukti bahwa Rasulullah itu tidak ada rasa takut untuk pribadinya. Akan tetapi takutnya Rasulullah karena syariat. Kalau Rasulullah terbunuh, nah syariat ini siapa yang melanjutkan? Ibadah yang ketiga, wa fi takhallufi Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu fi ada'il wada'i'. Hal istimewa yang terjadi di dalam kejadian hijrah apa? Titipnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali untuk ganti Rasulullah di kasurnya dan diperintahkan untuk menutupi selimut. Kalau ada selimutan dari luar kelihatan ada Rasulullah. Selimutan. Itu padahal Rasulullah sudah kasih tahu Sayyidina Ali bahwa Ali, saya ini mau dibunuh, saya mau pergi, saya mau meninggalkan kota Mekah. Kamu gantiin saya di kasur saya. Jadi biar orang-orang itu melihat kasur saya masih ada orangnya. Bayangkan, Sayyidina Ali tak pakai mikir. Loh, Sayyidina Rasulullah, dan mau langsung digosok, baca dibuka selimutnya. Tak pakai mikir. Enggak, jadi Rasulullah. Dan apa titipan Rasulullah? Pikir, fi ada'il wada'i, fi ada'il wada'i. Ada alnya. Kalau ada alnya dibaca apa? Allati kana 'indahu ila ashabiha dalalatan bahiratan 'ala tanaqudil 'ajib. Subhanallah. Rasulullah sebelum berangkat ini peristiwa genting. Peristiwa genting seperti itu Rasulullah masih mengingatkan kepada Sayyidina Ali, Ali, itu ada titipannya fulan, itu ada titipannya fulan. Amanat-amanat tertulis dengan rapi. Kadang kita gara-gara apa? Gara-gara pentas sampai tinggal amalan kewajiban sholat kita. Gara-gara mau ada apa? Paesan kan harus pakai make up dan lain sebagainya. Akhirnya tidak sholat. Ini amanat besar dari Allah Taala, kita harus sholat. Ini Rasulullah mau dibunuh. Seingat karena amanat kewajiban. Memang contoh ya manusia istimewa Rasulullah. Ya. Bilang sama Sayyidina Ali,
itu ada titipannya fulan, titipannya fulan, titipannya fulan, ada namanya. Kasihkan. Yang titip siapa? Yang titip kalau pagi musuh Rasulullah. Yang titip barang ini, kalau pagi musuh Rasulullah, kalau sore musuh Rasulullah, kalau tiap waktunya benci Rasulullah. Tapi kalau titipnya sama Rasulullah. Karena tidak ada orang yang lebih amanat dari Rasulullah. Ya, dan kita ketularan pencipratan berkah Rasulullah ya. Kita terima amanat. Amin. Dikatakan, "Fafil waqtil ladzi kanu yukadzibuna wa yarawnahu sahiran." Di saat yang sama orang-orang tersebut mengatakan Rasulullah bohong, Rasulullah ini sahir, ahli sihir, penipu. Wa kanu lam yakunu yajiduna min haulihim man huwa khairun minhu amanatan wa sidqan. Dan mereka tidak mendapati orang yang lebih amanat dari Rasulullah, lebih jujur dari Rasulullah. Menandakan wa hadza yadullu ala anna kufranahum lam yakun bisabab syak ladaihim. Ini menandakan bahwasanya kekufuran mereka kepada Rasulullah, tidak percayanya mereka kepada Rasulullah bukan karena Rasulullah membohong, bukan karena Rasulullah tidak dipercaya oleh mereka, tidak. Wa inna huwa bisababi takabburihim wasti'laihim 'ala al-haq. Karena rasa besarnya mereka, rasa mereka lebih tinggi atas kebaikan, kebenaran. Ya apa, Muhammad itu salah. Nek jujur dia jujur. Lah ini. Tapi mau tidak mau utuhin. Tidak bisa. Alladzi ja'a wa khaufan ala za'amatihim wa tughyanihim min ittiba'i. Dia takut kalau aku percaya Muhammad berarti saya jadi bawahannya Muhammad. Pikirannya seperti itu. Ya, pikirannya dia seperti itu. Kalau saya beriman kepada Muhammad berarti saya jadi bawahannya Muhammad. Saya tidak mau. Saya harus lebih tinggi dari Muhammad. Akhirnya tidak beriman. Padahal mengakui bahwa Rasulullah itu jujur. Rasulullah itu tidak menipu. Rasulullah tidak bohong. Ya. Kadang-kadang orang itu percaya, tapi karena sudah ada benci, tidak mau. Ada tidak senang. Kalau tidak dari. Banyak doanya yang baik itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ala bahasa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Doanya Allahumma ya Allah arina, pertontonkan dari doa. Arina, pertontonkan kepada saya al-haqqa haqqan. Saya benar itu benar. Biar saya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Pertunjukkan kepada saya yang baik itu baik. Warzuqna ittiba'ah, dan rizkikan kepada kami untuk bisa manut, ikuti. Wa arinal batila batilan, dan jadikan dan pertontonkan kepada saya yang salah itu salah. Warzuqna ijtinaba, dan rizkikan kepada kami ijtinaba, untuk bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Kadang ada orang tahu salah, ya salah tahu, benar-benar tahu, tapi ya tidak lagi. Oke, sholat itu haram ngerti, tapi kan lumayan. Akhirnya melangkah terus. Berikutnya termasuk hal yang bisa diambil, kata beliau, "Tsumma innana nalmaqu fi nashatt alladhi kana yabduluhu Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu dhahiban ayyiban bainal ghari wa Makkah." Kita semua tahu dari kisah yang kemarin bahwasanya Rasulullah sama Abu Bakar meninggalkan kota Mekah itu tidak langsung jos Madinah, tidak direct, lalu pesawat ya, tidak direct, tapi transit. Transitnya di mana? Di gua, namanya gua Thur, ya. Gua Thur. Kalau gua Hira itu gua yang dulu Rasulullah sebelum jadi Nabi itu wahyu pertama itu gua Hira. Ya, tapi ini gua Thur. Ya, ada di Mekah. Perbatasan baru keluar kota Mekah itu namanya gua Thur. Gua Thur. Di gua Thur tersebut Rasulullah
nginep selama 3 hari. Selama 3 hari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq sangat berperan dalam hijrahnya Rasulullah. Termasuk satu Abdullah bin Abu Bakar. Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Abdullah. Itu tiap hari bolak-balik Mekah 2. Kita kalau naik bis, ya kita yang umroh atau yang haji dari hotel yang ada di area masjid itu, kalau mau pergi Gua Hira, Gua Thur, itu perjalanan 15 menit naik bis. Yang bagaimana zaman itu? Coba untuk lunak dulu, bayar lunak dulu. Tiap hari dibantu juga oleh saudaranya perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Sayyidah Asma itu hamil. Dia bagian apa? Bagian ngurusi kendaraan yang bakal dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah. Ya. Mana tadi? Wa yatahassasul akhbar wa yaquluha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Abu Bakar sama Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar itu ngasih kabar, ngasih tahu. Zaman itu belum ada WA. Ya, belum ada WA. Tinggal transfer atau tinggal kirim-kirim aja. Ini naik cerita orang-orang begini-begini, nyari jenengan, ini apa dan sebagainya. Adapun Asma, Sayyidah Asma, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, fi tahayyu izzad wa rahilah wa istiraqiha fi i'dadil iddah li tilka rihlah. Asma tidak ikut naik, beliau hamil besar, tidak ikut naik ke gunung Gua Thur, akan tetapi mempersiapkan kendaraan, makanan buat yang diantar nanti, ya, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk perjalanannya. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Nalmahu fi dzalika suratan mimma yajibu an yakuna 'alaihi syab al-muslim dhukuran wa inathan fi sabilillah azza wa jalla. Di sini adalah ilmu bagi kita para pemuda yang laki ataupun perempuan siapapun itu punya andil dalam perjuangan Islam. Ya, ikut IPNU, ikut IPPNU bagus. Ya, tapi jangan sekedar cari ajang ketemuan. Iya, kalau IPNU kan lumayan dia bisa nyusul tuh. Mau IPNUan, padahal IPNU yang ngiri malah di sepeda motoran di kanan. Tidak baik. Ya, ada kumpulan IPNU, tapi untuk kumpulan baik hadir, ikut. Yang sekiranya baik ikut. Ya, mana yang manfaat bagi punya perjuangan, andil dalam perjuangan Islam, jadi orang yang bermanfaat. Bahkan beliau mengatakan wa idza ta'ammalta fi man kana haula Nabi sallallahu alaihi wasallam ibana da'watihi wa jihadihi wajadta anna aghlabiyatahum al-'udma kanu syubana. Kebanyakan yang sangat memiliki andil dalam dakwahnya Rasulullah, ya, semenjak ketika dakwahnya, jihadnya, yang banyak memiliki andil itu muda, anak muda, laki atau perempuan. Ya. Kalau kita muda leyeh-leyeh, ya, muda leyeh-leyeh, tua kamelok, akhirnya mlebu surga. Enak ini. Ya. Padahal doanya orang-orang banyak hidup foya-foya mati masuk surga. Nah, jadi harus punya andil, ya, punya andil. Nah, sebagaimana di Al-Quran itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Kata Allah, tiap individu itu harus punya pikiran kira-kira yang akan disodorkan kepada Allah yang menjadikan dia menyebab masuk surga itu apa? Apa kira-kira? Nah itu. Oh, alhamdulillah dulu saya waktu muda ya Allah, saya mondok, saya berusaha menghafalkan Al-Quran untuk menyenangkan Nabi. Nah ini termasuk usaha. Nah,
Oh enggak, aku mondok timbang di rumah di Surabaya, Bapak Ibu sekarang mondok bisa. Nah, kan? Ya gak jadi perjuangan itu, ya permalasan. Yang kelima, amma ma ada dari Suraqah. Adapun apa yang terjadi pada Suraqah wa farasihi wa huwa yalhaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yanbaghi an la yafutana annaha mu'jizah khariqah. Ada seseorang namanya Suraqah. Suraqah itu bin Nawfal. Ya, Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik. Suraqah itu adalah orang yang mendapatkan kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy memberikan hadiah kepada siapapun yang mendapati Nabi Muhammad, hayyan kana aw mayyita, hidup atau mati. Apa hadiahnya? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ya. Orang Indonesia kalau bilang binatang apa? Ekor ya. 100 ekor. Kambing 100 ekor, ya kan? Lek orang Arab enggak. Ruus. Khamsa ruus, 5 kepala. Iya. Kalau kita ekor, wong Arab kepala. Karena orang Arab itu kabeh lebih dari pemimpin. Kepingin dari pemimpin. Jiwanya itu jiwa pemimpin. Ngatur kabeh. Kalau di Mekah, mungkin lihat polisi itu ngatur kabeh. Ini ngatur. Kadang kita itu beda aturan ini. Ya, padahal semuanya kita ngatur. Alhamdulillah. Nah, Suraqah ada satu kejadian. Suraqah dapat kabar siapa yang dapetin Nabi Muhammad bakal dikasih hadiah berapa? 100 ekor unta. Kaya mendadak ini. Ya, kaya mendadak kata Suraqah. Bismillah. Dan dia punya keahlian bisa apa namanya? Jejak. Bukan meneliti, kayak jejak. Nah, kayak jejak. Dapat Rasulullah. Dapat 100 di depan mata kata dia. 100 di depan mata. Subhanallah, Rasulullah lihat ke Suraqah. Kesandung Suraqah. Bludak. Berdiri paksa kali. Bludak. Yang ketiga sampai ke badannya. Badannya itu sampai tenggelam setengah badannya. Tahu. Saat kendaraan yang dipakai. Kelep. Rasulullah kasih tahu aku balik kasih tahu bahwa jenengan. Saya pulang. Tapi subhanallah kata Rasulullah setelah itu, wahai Suraqah, kamu nanti bakal masuk Islam. Kapan Islamnya? Ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah, Rasulullah masuk ke kota Makkah, membawa pasukan yang banyak, orang-orang Makkah semuanya ketakutan, tapi Rasulullah tidak boleh dendam. Yang dikatakan sama Rasulullah, hadzal yaum huwa yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Ya, hari kasih sayang. Semua saya maafkan. Semua saya maafkan. Itu langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallah, linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ya. Fa bima rahmatin minallah linta lahum. Atas rahmat dari Allah taala, linta kamu bukan kita binatang ya. Lain dari kata lana yalinu, lembut, kamu lemah lembut kepada mereka. Walaupun tak fadwan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras, mereka tidak bakal takut. Subhanallah. Dari situ proses Nabi kasih sayang. Setelah tampaknya Nabi ditampilkan, Allah muji Nabi Muhammad. Habibur rahmatin minallahi intalu. Walaupun tak dipuji sama Allah Taala. Nah itu akhirnya banyak masuk Islam. Minta maaf sama Nabi. Termasuk Suraqah dan mendapatkan janji apa? Nanti kamu bakal menggunakan pakaian dari pakaiannya kerajaan Furs, Persia maknanya. Subhanallah, di zaman Umar bin Khattab banyak melakukan kemana-mana sampai mendapatkan pakaian kerajaan dari negara tersebut. Akhirnya diingatkan sama orang banyak. Umar dulu Suraqah ini tergiling sama Rasulullah, dia bakal pakai pakaian tersebut. Akhirnya dipakaikan sama Umar bin Khattab, dipakaikan kepada sampai sini Suraqah bahaya kayak. Maka tuan, enggak. Rasulullah cuma bilang pakai, tidak suruh ngasih. Cuma Rasulullah cuma bilang suruh pakai, tidak suruh ngasih.
kasihkan, jadi kamu sudah kembalikan. Oh iya benar, di mana? Rasulullah bilangnya cuma pakai, nggak dinasihkan. Ya udah sih kalian. Wa min abrazil mu'jizat, di ibarat yang berikutnya yang ke-6, nomor 6, beliau mengatakan termasuk mukjizat yang besar apa? Rasulullah itu mau keluar dari rumahnya untuk menuju gua. Di malam tersebut depan rumahnya Rasulullah sudah banyak orang-orang kafir Quraisy yang mau membunuh Rasulullah, sudah di depan mata mau dibunuh Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, ini mukjizatnya Allah Ta'ala. Apa? Allah Ta'ala memberikan mukjizatnya kepada Nabi SAW, menjadikan faqad alaqan nauma bi a'yunihim jami'an. Mereka ketiduran. Nah, kayak Rasulullah ketiduran di depan Rasulullah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Wa kana min titimati sakhriyah bita'amurihim ala hayatihim man tala'at bihi ru'usuhum minat turab. Kepalanya dikir namanya pasir, dikasih debu ibaratnya. Turab ya, debu. Kepalanya debu tok. Kata Allah Ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa wasyainahum fahum la yubsirun. Ini dalil buat orang yang tidak bawa STNK kelihatan polisi kata. Oh jangan min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Takut biar polisi ini nak lepak sini, wajahna lali itu sana tuh. Wajahna apa ini? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لقد كانت هذه المعجزة بمثابة الإعلان لهؤلاء المشركين وغيرهم في كل عصر ووقت بأنها ما قد يلاقيه الرسول مما يلاقيه الرسول وصحبه من ألوان الاضطهاد والعذاب على أيديهم muddatan min az-zaman fi sabili dinihi la ya'ni anna Allah qad takhalla. Nah, ini makna bukti bahwa Allah itu tidak terus diam melihat Nabi Muhammad mau disiksa orang, tidak. Buktinya mereka bisa tidak tahu. Allah yang punya main kan? Allah yang punya kendali. Dibikin orang-orang ini kesiram. Kalau di film-filmnya itu kayak jadi robot turun ngadep ya. Ya, tidur berdiri kan? Dilewati terus Rasulullah mami naburi di kepalanya seperti itu, naburi apa? Pasir. Allah punya main, turun tangan. Allah turun tangan bagi orang yang angkat tangan. Ya, Allah turun tangan bagi orang yang angkat tangan. Kita angkat tangan minta sama Allah, Allah akan kasih pertolongan. Wa inna wasaila hadhihi nasri yushaku tatahaqqaqu baina kulli lahdatin ukhra. Wa takshifu lana surah allati istaqbalat bihal Madinah al-Munawwarah Rasulullah SAW fi ammad al-mahabbah asyadidah. Dan terbuka jelas bagi kita bahwasanya penduduk Madinah sangat merindukan datangnya Rasulullah SAW. Sudah ada kabar Rasulullah bakal datang, itu mereka nunggu berhari-hari dilihat, karena ada Google Map. Kalau sama sekarang kan dia map berjalan apa ini? Live session. Live location. Live lokasi. Kita bisa tahu live lokasi. Tidak ada. Jadi minta. Turun terus ya. Mau lakinya, rijalan wa nisaan wa atfala, yang kecil, yang besar, yang perempuan, yang laki, laqad kanu yakhrujuna kulla yaumin, setiap hari keluar ila dhahiril Madinah, ke ujung kota Madinah, yang qadiruna tahta syamsi, mereka menunggu, memandang usulah Rasulullah SAW ilaihim hatta idza habban nahar lihat bar. Ya, kalau sudah paginya habis, mau petang baru pulang. Kapan ini? Buru-buru kasih tahu tadi. Itu menggurung dengan kecintaan tanpa bosan. Adu adrajahum liya'udu ila intidhar sabah al-yawm ats-tsani. Sabah al-yawm ats-tsani. Di hari kedua seperti itu. Falamma tala'a ar-rasul 'alaihim
jashat al-awatif fi sudurihim. Ketika tampak Rasulullah SAW langsung kering. Ini yang saya tunggu. Kecintaan mereka terbakar. Lah ini sosok manusia yang kita tunggu. Ya. Walaqad badalahum Rasulullah SAW al-mahabbata dadaha hatta innahu ja'ala yanzur ila wala'id bani Najjar min hawlih wa huna yunshidna wa yataghannayna bimaqdamihi qailan atuhibbnani. Sampai balasan kecintaan mereka dari Rasulullah SAW, balasan kecintaan dari Rasulullah kepada mereka dengan ucapan Rasulullah, Pak. Ketika Rasulullah mau sampai ke rumahnya Al-Ansari Abu Ayyub mau ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, rumah yang bakal ditinggali Rasulullah SAW. Nyanyi-nyanyi kan, perempuan kecil-kecil itu bernyanyi-nyanyi dia puji Rasulullah. Pujiannya, nahnu banatun min bani Najjari faya habbana Muhammadul Bijari. Ya. Nahnu jiwarun min bani Najjari ya habbana Muhammadul Bijari. Kami para tetangga-tetangga dari keluarga tukang kayu, sungguh beruntung kami akan bertetangga dengan Rasulullah SAW. Terus ketika Rasulullah dengar suara lagu tersebut, akhirnya Rasulullah SAW bilang, perempuan nih, aku habibna nih, kalian kok sampai nyanyi-nyanyi seperti itu? Apakah kalian cinta kepada saya? Kata Rasulullah SAW, iya. Mereka jawab, na'am ya Rasul, kami mencintaimu ya Rasul. Jawaban Rasulullah, wallahi, sumpah Nabi pakai bau kosam, sumpah, wallahi inna qalbi yuhibbukun. Inna qalbi la yuhib. Tambahin lagi, tauhid lagi, usaha. Ya. Diperkuat sama Nabi, sesungguhnya hati saya benar-benar mencintai kalian. Jadi kita yang cinta kepada Nabi, Nabi membalas cinta tersebut kepada kita. Tidak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya dulu nakulu dzalika anna mahabbata Rasulullah laisat fi mujarradil ittiba'. Tidak sekedar kita terus niru Rasulullah itu bukti cinta kita. Tidak selalu. Kata beliau, kan banyak orang nggak bisa kamu cuma cinta saja tapi kamu tidak meniru Rasulullah. Tidak, tapi malah beda sama ucapan orang-orang biasanya. Bahkan beliau mengatakan bal al mahabbah lahu hiya asasul ittiba'. Fondasi untuk meniru itu fondasinya ittiba'. Ngikuti Rasulullah, niku asal fondasinya adalah al-mahabbah. Apal mula mau ngikuti Rasul harus punya cinta sama Rasul. Orang yang cinta niru, mau tidak mau. Orang yang cinta sama Mbappe, lek bal-balan, lek gol mesti ini. Kenapa? Gayanya Mbappe seperti ini. Kalau Ronaldo, gayanya seperti ini ditiru. Kenapa? Karena cinta. Ya, mudah-mudahan cintanya kita kepada yang baik-baik, khususnya Rasulullah SAW. Orang-orang saleh. Walaqad dhalla qaumun hasabu, sungguh sudah salah orang-orang yang menyangka anna mahabbata Rasulullah laisa laha makna, bahwa salah orang yang mengatakan bahwasanya cinta kepada Rasulullah itu tidak memiliki makna kalau tidak ada pengikutan kepada Rasulullah, diri Rasulullah. Salah. Annal tidak la ya'ti illa biwazi'in wa dafi'. Ya, sesungguhnya mengikuti itu kalau tidak ada penyebabnya nggak bisa ikuti. Kenapa kok bisa mengikuti? Karena punya mahabbah. Yang ke-8, saya tuntaskan hari ini aja karena ini sudah terbagi banyak. Yang ke-8, amma surah allati ra'ainaha fi maqamihi sallallahu alaihi wasallam inda Abi Ayyub Al-Ansari fi manzili fataksifu lana madharan akhar min mahabbati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari yang beliau mengatakan ketika Rasulullah ketika di rumah saya itu saya bilang sama Rasulullah, Rasul kok di atas saja, saya yang di bawah. Tapi kata Rasulullah, jangan, saya yang di bawah, karena saya bakal banyak tamunya. Kamu
Akhirnya apa yang terjadi? Abu Ayyub sama istrinya kalau mau lewat di rumah itu bener-bener tembok. Takut kakinya pas bawahnya itu Rasulullah. Akhlaknya sama Allah. Akhirnya berbeda. Takut gak akhlak sama Rasulullah. Sampai kejadian itu dapat kabar ke Rasulullah. Wes jauh ya akhlaknya nunggu. Nah ini bukan Rasulullah yang mau ke atas. Alhamdulillah ini sudah terakhir. Waqad rawa al-Bukhari wa Muslim suwaran katsiratan ukhra min tabarruki sahabati bi athari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassul biha lil istishfa' aw al inayah wa taufiq wa ma asbaha dzalika. Banyak daripada hadis-hadis yang diceritakan ya, ini diceritakan. Nah, termasuk diceritakan bahwasanya Abu Ayyub sama istrinya setiap Rasulullah habis makan rebutan. Apa rebutannya? Rebutan bekas makanannya Rasulullah. Ini Rasulullah minumnya ini di gelasnya mana nih? Karena ini kalau minum di bibir. Biar bibirnya bersentuhan bibir yang pernah disentuh Rasulullah. Sama seperti Siti Aisyah. Siti Aisyah sama Rasulullah gitu. Rasulullah kalau habis minum di satu gelas itu dilihat. Tadi bibirmu di sini ya, ditaruh di bibir tempat Rasulullah letakkan. Kira-kira jenengan ya Pak. Ganti baju beli ya Allah. Ya, ini ganti kemesraannya itu di situ. Para sahabat rebutan dan banyak kata beliau di riwayat-riwayat banyak cerita-cerita para sahabat yang mereka itu benar-benar mengambil berkah dari Rasulullah SAW. Bahkan ada yang pernah meminum darahnya Rasulullah. Ada yang pernah meminum kencingnya Rasulullah. Kencingnya Nabi suci. Tidak seperti kencing kita. Kalau kencing kita najis. Bahkan tidak ada satupun pendapat ulama yang mengatakan kencing suci. Ya. Tapi kalau kencingnya para Nabi dan Rasul suci. Buang air nyun sewu, kotoran belakangnya, buang air besarnya para Nabi itu tidak kelihatan, langsung ditelan bumi. Langsung ditelan bumi. Seperti itu. Termasuk terakhir ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik itu punya rambutnya Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah ketika umroh yang terakhir haji wada potong rambut gondol. Haji wada potong rambut itu rebutan rambutnya Rasulullah. Sahabat-sahabat rebutan. Tapi ini berkah rambutnya Rasulullah. Subhanallah, akhirnya dibagi rata. Banyak yang dapat, sudah. Ada termasuk wasiat Anas bin Malik, sahabat yang tinggal 10 tahun di rumahnya Rasulullah. Wasiat. Apa wasiat beliau? Dituliskan di wasiatnya, saya punya rambutnya Rasulullah, di tempat ini saya simpan. Tolong kalau saya meninggal, letakkan rambut tersebut di bawah lidah saya. Bayangkan, kalau orang sekarang sudah asyirik sudah, yang sebagian-sebagian ini. Padahal sahabatnya Rasulullah minta seperti itu, ngambil berkah itu boleh, selagi jangan minta berkahnya yang orang nggak benar. Kalau berkahnya orang baik, bismillah, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang mau bertanya sih. Alhamdulillah, materi yang sangat menarik daripada hikmah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Baik, mungkin bagi para hadirin sebelum saya lempar, saya mau bertanya dulu terkait tadi ketika Rasulullah ditawari untuk beliau tinggal di atas, tapi beliau lebih memilih tinggal di bawah. Bagaimana diri kita ketika mungkin kita bertamu atau mungkin kita hadir suatu majelis, tiba-tiba tuan rumah, sahibul bait ataupun yang memiliki acara, monggo, istilahnya kita sebenarnya datang misalkan sudah terlambat, tapi disuruh ke depan atau gimana lah istilahnya, ataupun mungkin kita bertamu dan tidur di sini saja, tapi kita merasa ya bukan makom kita, itu nanti kira-kira bagaimana? Itu yang pertanyaan dari saya. Mau langsung atau lempar dulu? Ada ucapan mengatakan imtizalul amri
khairun min sulukil adab. Ngelakoni perintah itu lebih baik daripada mendahulukan adab. Kita kalau diperintah guru kita, kamu monggo di depan aja, kamu gini. Itu lebih baik kita nurut daripada menurut kita. Jangan. Nah, kalau memang kita diperintah sama orang yang orang tua kita, guru kita, nurut aja. Tapi ya boleh saja kita merasa nggak pantas. Contoh seperti ada Syekh Yahya bin Sharaf Nawawi, Imam Nawawi, Syekh Muhammad bukan Nawawi Banten ya, bukan Imam Nawawi yang karena Arba'in Nawawi, Al-Adhkar dan Sholihin itu, beliau pernah diajak makan sama gurunya. Gurunya bilang, kamu sini makan sama saya. Kata beliau, nyuwun sewu kula mboten saged. Tolak. Koncone, teman-teman bilang, oh, awak iki aku tuh kanca goblok kabeh, paling goblok awakmu. Saya punya teman goblok itu banyak, tapi paling bodoh kamu. Lah kenapa? Dia jak guru makan kok enggak mau. Kurang ajar kamu. Bukan. Saya bukan kurang ajar. Tapi saya itu kalau nggak makan itu lebih baik kalau nggak makan sama guru saya. Kenapa? Saya takut guru saya ngelewek ke ayam, tapi tangan saya duluin. Saya takut nanti akhirnya guru cepat kewek. Makannya bader, makan tangan dulu kan? Saya takut salah. Jadi lebih baik saya tidak. Jadi imtithalul amri khairun min sulukil adab. Memang seperti gini gambaran yang lain. Ya, Rasulullah pernah memerintahkan kepada sahabat, jangan ada yang berdiri ketika saya masuk masjid. Tapi subhanallah ada satu sahabat yang tetap berdiri dan mengeluarkan syair muji Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah tidak marah, tapi seorang guru, sosok Nabi Muhammad itu mempertontonkan jiwa kemanusiaan dia. Aku yang menungso, aku yang tidak enak, saya begini, akhirnya udah usaha biasa mawon. Tapi tetap jiwa seorang murid ya hormat kepada gurunya. Tapi nyuwun sewu, jangan ini, jangan sampai salah. Kebablas, kadang ada yang kebablas. Ada satu orang gini, muncid, misal siapa namanya? Arya ini muncid, membaca qasidah. Satu hari dia datang telat, tempatnya dia di sini. Karena dia memang dibutuhkan untuk baca, dia datang telat, duduknya di belakang pengajian. Arya maju dulu, kamu baca qasidah. Kudunya ngerti. Satu, maju sampai telat, karena saya harus duduk depan. Yang kedua, kalau misal telat, cari jalan ke depan, tetap maju, karena dibutuhkan. Jangan setiap acara Arya maju. Ustadznya ini membawa acara. Nah, tahu ya, guru tidak usah pakai ngajari terus. Satu kali, dua kali, wis. Oh, harusnya kita telat begini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, monggo. Obat kita wonten Quran ayat 29. Wama alam lahu syikra wama yang berbila in huwa illa dhikrun wa qur'anun apa Gusti Allah makna anu anu sithik maksudnya sithik niku hukum niku wonten. Orang Arab itu suka nyair. Orang Arab itu suka apa? Nyair. Apa-apa pakai syair. Nah, zamannya Rasulullah itu orang-orang berlomba-lomba memuji atau berucap dengan syair. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad seorang nabi yang mukjizatnya itu Al-Quran, bentuknya banyak bersaja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyairlah bersaja. Karena orang tahu Nabi Muhammad gak bisa syair, tapi kok bisa bawa Quran? Ini malah mukjizat.
Imam Busiri mengatakan kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan. Rasulullah ummi, gak iso nulis, gak iso maca, itu mukjizat buat Rasulullah. Seperti itu tadi. Wa ma'allamnahu, kami tidak mengajarkan kepada dia syair. Wa ma yanbaghi, tidak pantas buat Nabi bersair. Bahkan Rasulullah berucap satu ucapan, yang ucapan tersebut adalah makna dari syair yang pernah diucapkan sama Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengucapnya berbentuk syair, tapi Rasulullah mengucapnya biasa. Rasul yang benar gini, ini loh, kalau dari saya begini, enggak begini. Diulangi lagi sama Abu Bakar As-Siddiq, karena Rasulullah mengucapnya syair. Tetap enggak, langsung asyhadu anna Rasulullah. Kalau memang itu Rasul temenan, gak ucap syair. Wallahu a'lam. Sambut nih. Halo, dan wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5. Oke, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kumpulan kita menjadi kumpulan yang membawa berkah dan Allah Ta'ala memberikan ampunan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qaraba lana fi dinina ma'al qadri wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama. نقضى بالخير وكل شر. ربنا اصلح لنا كل شرور واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل الموت واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تنشا المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الال الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاه. حسن الله الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, kajian sore hari ini semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat, dan kita semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah agar kita bisa meniru akhlak Rasulullah. Mari majelis ini kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad